Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Wijaya. Yang kali ini saya berada di tanaman sayurnya parenya Mas Imron yang berada di Lembeyan. Wah, luar biasa banget karena apa? Mas Imron ini seorang pemuda yang cinta dengan pertanian, yang sangat menginspirasi bagi lingkungannya ataupun masyarakat Lembeyan. Karena apa? Setelah Mas Imron ini menekuni sayurnya ini, banyak kaula-kaula pemuda yang suka tani, yang suka bersayur, ya kan? Kita lihat-lihat dulu kebunnya atau tanaman sayur parenya Mas Imron, dan nanti kita bincang-bincang dengan Mas Imron, inspirasi apa yang kita dapat, motivasi yang apa yang kita dapat. Oke, langsung saja kita lihat-lihat dulu tanaman parenya Mas Imron. Oke, para pemuda-pemudi subscriber semuanya, inilah tanaman parenya Mas Imron. Dan lihat itu, luar biasa, super banget. Nah, baru lihat kan pare besar-besarnya kayak gini. Kita lihat. Nah, oke, kita lanjut ke sana. Nah, luar biasa banget bosku. Masuk, wis. Jadi intinya dalam video ini supaya apa? Karena banyak pemuda dan pemudi zaman sekarang itu yang kayak kurang suka banget pada pertanian. Nah, mungkin dengan video saya ini banyak pemuda dan pemudi yang suka untuk tani. Nah, kita lihat. Ini masih kecil, Bro. Ini belum dipetik, ya, urung diunduh. Nah, tapi udah besar banget. Nah, itu tadi yang sudah dipetik. Nah, lihat-lihat dulu. Dan luar biasanya ini tanaman seluas ini itu dikerjakan sendiri. Oke. Nah, kalau nggak percaya dilihat. Besar banget nggak? Super bro. Kita lihat-lihat dulu. Mungkin Mas Imronnya ini lagi istirahat. Tapi kita lihat ke dalam dulu. Wah, asik banget bro, alami banget bro. Mantap pokoknya. Di sana juga masih ada tanamannya. Nanti kita bincang-bincang. Luar biasa enggak? Jadi untuk para teman-teman atau subscriber semua atau pemuda-pemudi semua yang ada di luar sana yang pengen belajar pare, sayuran pare, bisa nanti datang langsung ke rumahnya Mas Imron yang berada di Lembeyan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Super banget. Nah, sampingnya ini juga ditanami sayuran cabai. Wih, dan ini cabai lagi mahal-mahal harganya. Wes, cukup menginspirasi pemuda-pemudi. Kita lihat. Dan mungkin cukup sekian saja saya review atau putar-putar tanamannya Mas Imron, dan kita langsung nanti bincang-bincang bersama Mas Imron. Terima kasih, kita lanjut ke Mas Imron. Oke, kali ini saya sudah bersama Mas Imron. Inilah yang namanya Mas Imron yang sangat menginspirasi bagi pemuda-pemudi yang ada di sekitarnya, mungkin yang ada di Lembeyan. Karena apa? Sejak Mas Imron ini menekuni sayur mayurnya, banyak lingkungannya itu ikutlah menjadi atau menyukai atau bertani atau sayur
mayurnya. Nah, karena saya juga sedikit kurang paham tentang bertani, dan tujuan saya membuat video ini tidak lain yaitu supaya apa, pemuda-pemudi yang ada di luar sana itu terinspirasi dengan mindset pikirannya dari Mas Imron yang suka bertani, suka sayur mayur. Dan ini contohnya, apa enggak luar biasa. Ini pare loh bro, besar banget kan, super banget kan. Nah ini loh kehebatannya pemuda zaman sekarang itu kalau memang suka dengan bertani. Oke Mas Imron, nggak ganggu gini? Boten mas, boten, Ya, boten. minta waktunya sebentar saja ya. Gini Mas Imron, zaman sekarang mungkin udah berpuluh-puluh tahun dengan kemajuannya zaman ini, banyak pemuda-pemudi itu mungkin 100 banding 10 atau 10 banding 1 itu pemuda yang suka tani. Dan terus gini Mas Imron, kan banyak usaha toh, kayak seperti lele, usaha ayam, usaha dan lain-lain. Mas Imron itu kok memilih bertani, milih bersayur, itu gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Roni nggih. Ya. Yang pertama untuk menginspirasi saya kenapa saya suka bertani sayur, yang pertama satu, dari tingkat resiko sayur itu tidak seperti ternak. Kalau ternak tingkat resikonya mungkin mati, ya kan? Ya. Kalau dagang, panjenengan juga ngerti kan? Ya. Dagang juga resikonya bangkrut, ya kan? Ya. Apalagi dengan keadaan PPKM yang seperti ini. Nah. Terus yang kedua kalinya, sayur mayur itu bagi saya nggak ada matinya karena dia dikonsumsi setiap hari. Banyak orang membutuhkan ya. Seperti pare ini. Pare juga ini kan biasanya kalau untuk dikonsumsi itu kan nggak hanya masuk konsumsi, masuk home industry ya. Selalu masuk home industry, yang kedua kalinya dia bisa dibudidayakan menjadi keripik pare yang harganya luar biasa Mas ini. Wah, ya. Luar biasa harganya itu. 1 kilo sampai 45 sampai 60 ribu. Itu pare, itu yang pertama yang untuk menginspirasi saya jadi tani sayur, ya kan. Terus apalagi? Gini Mas Imron, maaf sebelum saya tanya-tanya selanjutnya, jadi tanaman sayur mayur pari ini selain untuk dikonsumsi tiap hari untuk makanan, itu juga dibuat home industry keripik itu tadi ya? Iya, keripik. Ya. Kita biasanya bawa ke pasar Jawa Tengah, ke pasar terminal apa jenenge kuwi? Pokoknya untuk wilayah Jawa Tengah ya, kita biasanya bawanya ke Jawa Tengah untuk parenya. Gitu. Nah dan gini Mas Imron, itu loh Mas Imron, tadi kan saya juga sebelum ketemu Mas Imron itu berhenti di tetangganya Mas Imron, tanya-tanya. Saya kan lupa dalamnya Mas Imron itu di mana lah. Terus katanya kan, iya Mas, wah sangat luar biasa Mas Imron itu, dari ibaratnya kayak pencetus dan inspirasinya banyak pemuda yang ada di sekitarnya. Nah ini Mas, kenapa Mas Imron itu kok kayak sebagai motivasinya teman-teman yang dulunya tidak suka tani, yang juga sayur-sayur mayur, yang sekitarnya kok menjadi suka? Nah gitu. Terima kasih ya. Kenapa saya berterjun di sayur ya, karena satu Mas ya, saya dulu kalau memang untuk bergaji ya kan, saya dulu keluar kerjanya di luar kota. Di luar kota itu yang pertama saya malah bisa dikatakan mulai dari jabatan ataupun pekerjaan saya sebenarnya sudah luar biasa, gaji saya lebih dari cukup lah ya kan di Jakarta ya kan. Bahkan saya juga yang terakhir saya sudah menjadi kepala cabang untuk wilayah Jakarta Timur, Depok dan Bekasi. Dulu itu luar biasa ya. Tapi kelemahannya yang pertama ya kan, kita jauh dari keluarga. Ya kan, akhirnya saya putar otak lagi, saya harus berubah, saya harus dekat dengan keluarga, karena segede apapun, sebesar apapun gaji, kalau kita jauh dari keluarga juga insya Allah kayaknya kurang berkah Mas. Benar, makanya saya putar otak langsung pulang. Nah, putar otak langsung pulang itu juga saya bingung, saya harus apa di desa ya kan. Nah akhirnya kok orang tua masih ada lahan mungkin satu, kalau orang Jawa bilang 1 kotak lebih ini Mas, 1 kotak lebih ya. 1 kotak lebih nih ya, 1 kotak lebih ya, 1 kotak lebih. Makanya saya belajar, dan saya belajar juga nggak langsung bisa Mas. Saya pergi kemana-mana ya kan, kalau saya pas jalan ada istilahnya tukang sayur, saya belok ya kan, belajar ya kan, ngasuh kawruh, saya harus bagaimana. Nah, akhirnya saya langsung terjun di sayur ini. Tapi alhamdulillah walaupun sayur seperti ini,
itu sudah insya Allah sudah cukup. Wah, cukup luar biasa penghasilannya. Daripada kita nanam, mohon maaf ya, bukan saya menjelekkan atau menjatuhkan, daripada kita padi ya kan, lahan saya ditanamin padi dengan keadaan pupuk yang seperti ini mahalnya ya kan, dengan keadaan seperti harga gabah juga turun, makanya saya terjun di sayur ini mas. Jadi sebelumnya ini belum sayur ya mas ya? Belum, ini sawah. Padi. Tapi kan terkendala satu pupuk, ya pupuk mahal. Kedua kali hasil kualitas padi dengan harga yang seperti ini, petani kan istilahnya nggak makan mas. Dalam arti makanya saya terjun di sayur. Tapi alhamdulillah semakin hari 2 tahun kebelakangan ini saya sudah bisa merasakannya. Ya. Kalau terus ini pupuknya mas Roni ya, pupuknya itu juga kan kalau untuk pupuk kimia ya kan itu kan mahal. Makanya saya juga di sini juga berinovasi sendiri. Istilahnya saya bikin pupuk sendiri, saya fermentasi sendiri, dan saya aplikasikan ke tanaman saya, dan hasilnya juga luar biasa mas. Mungkin ya rata-rata segini lah, sekitar 7 sampai 8 ya kan? On gitu. Ini 8 on mas ya? 8 onan, sekitar 8 onan, iya. Mayoritas. Luar biasa, ya. Dan gini mas Imron, gini, mungkin gimana bahwasanya supaya pemuda-pemudi yang di luar sana itu suka dengan tani. Dan selain tadi Mas Imron menjelaskan bahwasanya resikonya untuk bertani itu sangat minim atau gimana itu, biar pemuda-pemudi zaman sekarang itu suka tani itu peluang apa yang perlu kita ketahui kan gitu. Ya mungkin buat dulur-dulur ya, buat dulur-dulur pemuda-pemuda ya kan, yang pertama motivasi saudara, yang pertama jangan pernah gengsi, ya kan, jangan pernah gengsi, manfaatkan ya semua yang ada di lingkungan kita, mungkin sawah walaupun sedikit ya kan, kita manfaatkan. Ketika kita berinovasi ya kan, ketika kita bisa mengaplikasikan suatu ilmu atau pengetahuan, langsung aja kita praktekkan aja, jangan pernah takut, lebih baik kondisi tangan kaki kita kotor tapi penghasilan bersih, ya kan, itu luar biasanya teman-teman. Nah ini loh, banyak subscriber semuanya atau pemudi-pemudi semuanya, mungkin masyarakat yang ada di luar sana. Nah Mas Imron itu ya, coba lihat, mohon maaf ya Mas Imron ya, kelihatannya orang desa, memang orang desa, kita itu orang desa lokal, tapi bicaranya, intelektualnya, cara berbicaranya luar biasa tidak? Karena apa? Kebanyakan memang kan Mas Imron, pemuda-pemudi yang ada di desa itu sebenarnya banyak multi talentanya kayak kan. Cuma karena apanya itu Mas Imron ya? Ya satu mungkin dari fakta zaman mas, mungkin tahun untuk zaman ataupun mungkin era zaman sekarang. Satu, anak-anak zaman sekarang biasanya itu pendidikan mayoritas sudah SLTA, minimal SLTA, bahkan sampai lebih dari SLTA. Mungkin satu, gengsi. Nah itu faktor utama yang bikin kita down, kita nggak akan pernah maju karena kita gengsi ya kan. Masa sarjana ya kan, masa sarjana kok istilahnya kerjanya di sawah, itu yang bikin kita tetap akan tertinggal gitu loh mas. Itu kalau menurut saya gitu loh. Karena apa? Ini istrinya Mas Imron itu juga seorang ibaratnya pejabat lah. Tetapi apa Mas Imronnya malah milih menjadi petani. Karena apa? Di dalam pikirannya atau mindsetnya Mas Imron tadi itu loh, resiko dalam bertani itu minim. Kayak mohon maaf seperti kayak berdagang, ternak dan lain sebagainya. Dan gini Mas Imron, jadi tadi luas satu kota ini yang ngerjain Mas Imron sendiri? Ya kalau untuk pekerjaan yang berat mungkin seperti bikin bedengan mungkin saya mengerjakan mas. Tapi kalau untuk perawatan, menanam, perawatan dan lainnya itu saya sendiri. Ya karena tanaman juga bagi saya mas itu enggak asal waktu nyemprot ya kan, enggak. Dia juga makhluk hidup yang butuh kasih sayang mas, butuh perhatian, butuh perawatan. Makanya kita kalau bekerja dengan hati ikhlas, dengan kecintaan kita dengan profesi kita, insya Allah hasilnya memuaskan. Gitu mas. Siap. Dan gini Mas Imron, ini waktu tanam sampai mungkin buah sampai dijual belikan itu berapa hari? Ya, itu satu nilai plus dari petani holti mas, ya kan. Kalau untuk khusus pare, ya kan, itu hanya membutuhkan waktu 45 hari sudah panen. Itu tanam biji loh mas, tanam biji kita tancapkan ya kan, itu sampai 45 hari ke depan, insya Allah sudah panen. Itu untuk pare, ya kan. Dan setelah panen pertama,
panen kedua kali atau berapa kali itu berapa hari lagi? Itu biasanya kita 2 hari sekali, Mas. Oh, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Luar biasanya para teman-teman. 2 hari sekali kita panen ya kan. Bahkan kalau untuk kalau perawatan kita bagus itu panen bisa sampai 25 sampai 28 kali. Makanya kita butuh perawatan khusus, butuh kasih sayang, butuh perhatian untuk tanaman juga, Mas. Gitu. Jadi enggak hanya cewek ya, Mas, yang perlu dikasih sayang. Enggak. Tanaman juga ya? Tanaman juga, Mas. Butuh perhatian khusus. Butuh perhatian khusus. Oke. Terima kasih untuk Mas Imron sekalinya. Mungkin bincang-bincang kita itu saya sudahi karena mohon maaf waktu Mas Imron ini tadi katanya juga mau kirim parenya, ya kan. Tapi sebelum kita tutup video kali ini, Mas Imron, sekali lagi mungkin ada motivasi atau inspirasi untuk teman-teman atau pemuda-pemudi yang ada di luar sana supaya cinta tani atau terinspirasi untuk bertani. Oke. Terima kasih buat dulur-dulurku semuanya ya, mungkin para pemuda ya kan, para pemula ya kan. Yang pertama, apapun profesi kita itu jangan pernah kita malu, Mas. Ya. Jangan pernah kita malu. Terus yang kedua, manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Ketika kita bisa berinovasi ya kan, ketika kita bisa punya inisiatif lain, pasti apapun sekecil apapun apa yang kita punya itu pasti punya potensi yang menghasilkan, Mas. Terus yang terakhir, kenapa jangan pernah malu ya kan? Yang penting apapun keadaan kita, walaupun kita pakaian kita kotor ya kan, dilihat sebelah mata ya kan, tani itu panas ya kan, tani itu seperti ini bohong ya kan, itu jangan pernah dianggap, Mas. Anggap aja angin lalu ya kan. Yang jelas walaupun pakaian kita kotor ya kan, tangan kita kotor karena tanah ataupun apa, yang penting penghasilan kita bersih, halal, berkah untuk keluarga. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Imron, sangat menginspirasi kita semuanya. Bagi saya sendiri, mungkin bagi para subscriber atau pemuda-pemudi yang di sana, mungkin dengan video saya kali ini dengan Mas Imron, akhirnya para pemuda-pemudi yang ada di luar sana itu mencintai tani, yang intinya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Imron. Yang pertama, jangan malu untuk apa tadi, Mas Imron? Jangan pernah malu dengan keadaan kita mungkin yang kotor ya kan. Siap. Oke. Dan terima kasih atas waktunya kali ini, Mas Imron. Cukup sekian video saya kali ini. Salam inspirasi, tetap semangat Mas Imron. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.